etika juga, ya kerja keras, disiplin, ya rajin, ya itu penting juga, bertanggung jawab juga gitu. Wow, Ya, luar biasa. ya kerja yang benar lah, Ya. jangan kerja yang tidak benar. Kemudian di sana sebagai apa dulu? Karena saya orangnya sederhana ya, Iya. nerimo apa aja yang ada Betul. gitu. Betul. Jadi mereka memanfaatkan saya ini. Ya, Kira-kira yang penting kerja dulu atau boleh pilih-pilih nih ya? di mana pada saat itu lowongan tuh yang tersedia. Oke. Kita nerima aja. Atau Iya. bertahan berapa lama itu dulu? Waktu itu kan sudah ada peraturan 3 menteri ya. 3 menteri, ya Itu betul. nggak boleh lagi logging, nggak boleh dikurangi. Iya, betul. Tahu nggak, hutan gundul. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Tara di The Cica Talk Podcast. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa banget, ada Pak Rudi. Halo Pak, selamat malam Pak. Selamat malam juga. Luar biasa Iya, ya. Ini kita mengatur waktu, akhirnya bisa sempat nih ngobrol dengan Pak Rudi ya. Iya. Rudi gimana kabarnya, sehat? Sehat. Sehat ya? Iya, iya. Gimana Pak 2025? Sejauh ini? 2005 ini kita jalan terus. Jalan terus. Ya ini kayaknya tampak awet muda terus ya. Iya. Iya, ini Pak Rudi Harus. mungkin teman-teman juga di rumah nih ya belum kenal Pak Rudi dan mungkin pengen tahu nih background Ya. Pak Rudi itu seperti apa dan sekarang itu berkarir di industri apa. Nah, mungkin Pak Rudi boleh ceritain dikit nih lahir di mana, kemudian Oke. bagaimana SD, SMP, SMA-nya sekolah Iya. gitu. Silakan Pak. Iya. Saya lahir di Pontianak, Kalimantan Barat ya. Oke. Iya. Ya, pendidikan ya memang di SD-nya di sana. Oke. SD Gembala yang baik. Kemudian SMP-nya, saya lanjut SMP-nya SMP Bruder. Bruder. Ya, setelah itu tahun 65 saya ke Jakarta, Oke. menyelesaikan SMA-nya di Jakarta. Oke. Strada Ricci. Oh, standar Iya, Ricci. iya. Kenapa mengambil keputusan buat pindah ke Jakarta pada waktu itu? Bukan pindah ya. Memang ini banyak kawan-kawan ini mereka sekolah di Malang, ke Bandung. oke. Jadi terinspirasi juga, pengen juga. Pengen Iya, juga. Keren banget ya. Iya. Yang tadinya kan sebenarnya di ketika Pak Rudi di mana Pontianak ya, Iya. itu kan belum ada internet mungkin ya, kalau Belum ada sekali. informasi. Kemudian memang kiblat kita ya udahlah Jakarta pokoknya kota gitu ya. Iya. Pokoknya di Jakarta gitu ya. Iya, jadi keren kalau Keren. sekolahnya di masa di Pontianak. Luar biasa lagi. Meskipun juga ada yang Iya. sekolahnya di Pontianak juga. Pontianak juga ya. Terkenal juga. Terima juga. Kemudian inilah apa namanya pindah ke Jakarta dan kemudian Iya, pindah berbeda nggak seperti apa kehidupannya, Ya, sana pergaulannya? tentu. Iya. Iya. Terus terang waktu SD itu kita kan mix ya. Iya. Jadi itu kan laki perempuan. Setelah itu saya itu malu-malu. Oh, iya? Kalau dia SMP-nya laki semuanya. Oh, iya? SMA-nya kembali lagi mix itu, Mix laki lagi ya. perempuan Oke. lagi. Ya. Jadi budaya itu ini ya, apa namanya Iya. sering bercampur. Cuman itu yang melatih kita ya buat beradaptasi ya Pak Rudi. Iya. Justru itu kita waktu SMP saya merasa tidak canggung lagi kalau Oke. bergaul duduk sama yang perempuan itu. Wah, Tidak luar seperti biasa. di SD ya. Tidak seperti SD. SD masih malu-malu. masih malu-malu ya. Oke, nah kemudian dari Jakarta lulus itu kemudian kemana Pak Rudi? Saya balik ke Pontianak. Oh, balik lagi? Iya. Aduh, oke. Iya, karena kan ya kalau terusin lagi di Jakarta kan biayanya tinggi. Biaya tinggi, betul. Jadi kita juga ya keluarga juga ya tidak mewah gitu ya. Oke. Hidupnya ya sederhana juga. Sederhana juga, ya. Jadi terbatas lah Oke. keuangan. Sehingga terpaksa kembali lagi ke Ke Pontianak. Pontianak. Iya, di Untan itu waktu itu. Untan, Iya. Universitas Tanjung Pura ya, Pak? Tanjung Pura. Tanjung Pura, betul ya? Betul, wow, betul. luar biasa. Itu mengambil jurusan apa, Pak Rudi? Waktu itu elektro. Setelah saya melihat elektro ini kurang menarik, ya, karena mungkin gara-gara ekonomi ya. Iya. Jadi saya ganti ke ekonomi. Oh, Ya. Oke. Itu pun juga nggak lama. nggak lama. Ya, mengingat ibu keluarga jadi kan, ya harus kita tunjang ya. Iya, iya, betul. Kehidupan adik-adik saya kan banyak gitu. Iya. Jadi udahlah, saya kerja aja gitu loh. Oke. Iya. Jadi saya kerja jadi. Persisten ya buat ini ya Pak Rudi Iya, ya, buat betul. menghidupi adik-adik juga ya. Betul. Ya. Pada waktu itu. Iya. Wah, luar biasa gitu. Nah, pekerjaan pertama Pak Rudi apa tuh? Yang pertama kali? Saya bekerja di Sumber Jantin, Sumber pabrik Jantin. kram rubber itu. Oke. Ya, itu karena di Pontianak kan banyak Ya. pabrik itu yang karet itulah. Betul.
Ya, itu pertama kali saya masih ingat itu. Ya, waktu itu gajinya kecil sekali gitu. Oke. Bisa bayangin 10.000, uang makannya 2.500. 2.500. Ya kita terima aja. Iya, cuman zaman itu udah murah kan? Memang segitu kan? Iya, cukup lah. Tapi cukup lah. Iya, memang barang belum mahal saat itu. Iya betul, belum inflasi ya Pak Rudi ya. Belum. Oke. Dan kemudian di sana sebagai apa dulu posisinya? Saya sebagai pengawas di situ. Pengawas. Nah, kebetulan ini pengawasnya itu kerja 8 bulan karena saya orangnya sederhana ya. Iya. Nerimo apa aja yang ada Betul. gitu. Betul. Jadi mereka memanfaatkan saya ini orangnya cincai ini. Nah, udahlah dikasih sip malam terus ini. Waduh. Jam 12 sampai jam 7. Pagi. Iya. Waduh. Jadi itu, aduh, betul-betul 8 bulan. 8 bulan. Setelah saya ada kesempatan bekerja di sawmill, ya. Sawmill, oke. Sawmill waktu itu di Teluk Air Batu Ampar. Nah, saya Di Batam, Batu Ampar, Batam. bukan Batu Ampar Pontianak. Pontianak. Oh, oke. Namanya mirip ya. Iya, Batam itu namanya Batam dan Teluk Air. Oke. Memang kawasan itu penuh dengan sawmill waktu itu, perkayuan gitu. Perkayuan. Iya. Oke. Jadi pada waktu itu industri apapun yang penting kerja gitu ya. Pokoknya masuk aja dulu saya lah. tipe orangnya tidak banyak Pilih. minta gaji berapa, Waduh. nerima aja gitu. Nerima ya. Iya. Yang penting apa sebenarnya visi Pak Rudi awalnya gitu? Ketika Saya ingin dapat itu ya, pengalaman kerja ya. pengalaman dulu Iya. ya. Jadi apa yang kita apa namanya dikenalkan ya kita terima aja. Iya, betul. Jadi toh akhirnya kita juga belajar itu di bidang itu. Oke. Iya. Dan akhirnya kita juga akhirnya terbiasa ya gitu ya. Sehingga Iya, kita mulai betul. bisa melihat Iya. ini. Nah, tapi kan kalau di luar nih ya, teman-teman ini kadang ketika lulus banyak juga dia memilih nih, saya pengen pekerjaan yang sesuai jurusan lah, pengen pekerjaan ini, pekerjaan itu. Itu bagaimana Pak Rudi melihatnya kalau Iya. fenomena itu? Itu memang mereka sih ada yang meneruskan ya, Ya. pendidikannya ya. Misalnya dia orang ke Jerman, ada Ya. yang ke Jerman. Ada juga yang di sekolah di Jakarta juga. Betul. Ambil jurusan kedokteran. Betul. Iya. Ada yang berhasil, ada yang gagal juga. Betul. Ya, itu teman-teman saya lah. Teman-temannya. Oke, Iya. oke. Tapi kalau misalnya ketika kita masih muda nih, apa nasihat Pak Rudi ke teman-teman yang mungkin baru lulus mungkin sekitar gitu? Iya. Kira-kira yang penting kerja dulu atau boleh pilih-pilih nih ya? Sebetulnya itu tergantung di mana kita berada ya. Iya. Di mana pada saat itu lowongan tuh yang tersedia. Oke. Kita nerima aja. Pokoknya nerima aja dulu. Iya. Tentu kalau bisa sesuaikan dengan pendidikan ya. Betul. Kita ya. Betul. Ya. Betul. Pada waktu itu kan saya juga tidak memikirkan kerja di keram rubber itu nggak pernah sekolah mengenai keram rubber. Betul. Begitu juga kerja sawmill, kerja itu perkayuan juga nggak ini. Tapi Nggak belajar ada di mata- situ, Pak Rudi. Iya, belajar sekali, belajar banyak yang saya dapat itu. Ada ini nggak nasihat bos pertama lah yang Pak Rudi pernah ingat gitu? Nasihat sih ya, pas waktu ini di tahun ini kita namanya reuni ke sana. Reuni Iya. tahun ini juga. Iya. Oke. Di Sumberjantin. Sumberjantin. Dia mereka ada 3 pabrik ya Oke. di Kalimantan, Uh-oh. satu di Medan gitu. Di Medan. Oke. Semua pada kumpul. Termasuk Pak Rudi juga. Termasuk saya. Oke. Waktu itu dia adalah tunggu dulu 68 pabriknya. Oh. 68 bangun sampai sekarang, tapi perusahaan itu udah dijual. Ya, kemudian kita senang lah ketemu yang generasi yang ini, yang muda-muda. Yang muda-muda ya, Muda-muda. oke. Tapi ketemu juga yang generasi kita. Yang senior ya. Yang masih hidup. Saya kasihan juga Iya. senior teman-teman ya yang sudah mulai apa namanya udah ya namanya apa kurang Udah sehat sepuh, ya. iya. Kurang sehat ya, dia harus dipakai tongkat segalanya. Ya. Tapi itu kan kita juga bisa belajar lah dari beliau-beliau yang dulu Iya. mungkin membangun itu kan Iya. sebagai founding father lah kalau Iya, misalnya ya, yang menerapkan perilaku kerja, SOP dan lain-lain kan dari dulu kan sehingga sampai sekarang yang muda-muda kan akhirnya bisa menyesuaikan lah ya Iya. di situ ya. Iya, betul. Wow, luar biasa. Iya, iya. Nah, kemudian dari situ pindah lagi kerjaan, Pak? Atau Iya. bertahan berapa lama itu dulu? Itu kerja 7 tahun saya. 7 tahun. 7 tahun. Wow. Tapi waktu itu kan sudah ada peraturan 3 menteri ya. 3 menteri, ya Itu betul. nggak boleh lagi logging, nggak boleh dikurangi. Iya, betul. Tahu nggak hutan gondol ini. Ada itu 3 menteri. Itu. Jadi kemudian itu sudah baru- berkurang. Tapi terakhirnya juga akhirnya semua mesin itu dipletel ini dibikin scrap. Gitu. Di scrap ya? Iya, di scrap. Oke, Jual kemudian besi tidak tua dipakai di lagi situ. ya.
Wow, luar biasa. Ya, itu waktu tahun 77. 1977 gitu. 1977. Iya, kita waktu itu pas kita pindah juga ke Jakarta. Jakarta. Iya. Oh, pindah lagi nih ke Semuanya. Jakarta. Oke. Semua keluarga kita Semua pindah keluarga ke pindah ke Jakarta. Ya, oke. Iya. What do you do in Jakarta? Saya waktu itu juga memang sempat ya kerja sales gitu. Iya. Pernah kerja sales di Kecap ABC. Pernah. Hanya sementara aja gitu loh. Berbeda dong pastinya kan? Iya, Kondisinya. berbeda. Iya. Tapi apa yang kita lakukan itu semua tuh ada hikmatnya. Ada gitu. hikmatnya. Iya. Oke. Apa tuh tantangannya ketika jadi sales dulu? Sales itu gini, kita berhubungan dengan orang dengan pelanggan. Iya. Itu behaviornya macam-macam itu. Ada yang marah-marah juga ada yang baik juga ada gitu. Iya. Soalnya kadang-kadang mereka tuh kan customer is a king. Kan? Is a king, betul. Ya, jadi kalau kita terlambat, wow, pasti kena ngomel. Tapi Pak Rudi sebagai bos setuju dengan istilah itu, customer is the king gitu. Iya, ada juga. Ada juga ada yang setuju, ada yang enggak juga. Ada yang enggak juga. Kalau dia kelewatan kita juga pikir. Pikir. Iya. Oke, jadi sales ABC. Tadi kerja di kayu, kemudian wah, itu kan saya nggak hal yang berbeda ya. Iya, saya nggak lama di ABC, tapi akhirnya saya ke perkayuan lagi di itu. Perkayuan. Ya, di Dumai waktu itu. Oh, dari Jakarta lompat ke Dumai. Iya. Wow. Saya di situ juga, wah. Iya. Ya, tahulah situasi Betul. di Pekanbaru, Pekanbaru, Dumai, Duri, ya. gitu. Meskipun saya nggak lama juga, setahun ini Setahun ya. dia kutu loncat juga. Kutu loncat juga. Iya. Kutu loncat zaman dulu kayak lebih gampang dari kerja. Oh, sekarang kayak kutu loncat aduh. Karena 5 bulan, ditawarin 6 bulan, waktu 6 bulan, itu 6 saya bulan. di Palembang, jadi Bumi Raya Group ya. Bumi Raya Group. Iya, mereka besar juga tuh. Oke. Teman juga kita gitu. Ya, kerja sini aja katanya. Iya. Ada saya kerja di sana juga nggak lama satu Betul. tahun. Karena udah itu kerja di pabrik kertas Bekasi Teguh. Oke, berarti balik lagi ke Bekasi. Pada saat itu terbesar di Indonesia gitu. Dia ada di Kertas. Bekasi. Oke. Pulp and paper industry. Paper industry. Iya. Oke. Nah, selama di dunia kerja itu apa yang Pak Rudi dapatkan gitu dari segi leadership, kepemimpinan gitu ada nggak gitu? Ada. Memimpin orang itu seperti Iya, apa, Pak? memimpin orang tuh ya kadang-kadang kita mesti ini ya, mesti hati-hati juga. Nggak boleh terlalu kasarin juga. Kita Oke. mesti ya sering ngebujuk lah gitu. Iya. Harus ceritakan nih manfaatnya nih Betul, kalau kita kerja baik ya, kerja benar itu Iya, hasilnya begini. Ya. Kadang-kadang kita juga harus jagain juga apa namanya perasaan orang Perasaan juga. orang, betul. Kita nggak bisa bentak-bentak gitu. Iya, betul, Nggak bisa gitu. Harus memaintain ya, Pak? Ya? Iya, betul. Kita harus Menjaga ya. ya kita tuh apa namanya bentak-bentak dia marah-marah. Betul. Itu nggak ada gunanya juga. Betul. Ya, akhirnya dia nggak kerja. Jadi manajemen juga tuh bagaimana membuat seseorang tuh dia senang tuh melakukannya gitu loh. Wow. Kan gitu. Betul. Iya. Yang penting orang senang dulu ya. Senang dulu. Supaya dia enak untuk melakukannya. Iya, betul. Dari hati, Pak ya. Iya, kalau dia nggak senang dia bilang iya tapi dia nggak kerjain kan sama aja. Benar. Nggak ada hasilnya kan. Benar. Iya. Gitu. Oke. Jadi memang dari dulu Pak Rudi sudah banyak memimpin tim juga ya. Ada, Itu kebanyakan memang dari tim Iya, dan betul. departemen apa dulu Pak yang paling sering Pak Rudi ini? Saya waktu itu jadi manajer produksi waktu itu. Production manager Iya, ya. di PT KBT ya. KBT. namanya, Pulp and Itu yang Paper di Industry. Bekasi tadi. Bekasi, iya. Oke. Level Manager sampai produksi. situ. Wow. luar Kemudian ada teman ajak juga biasa. Pindah lagi. pindah jadi apa namanya sales manager untuk produk-produknya Pulp and Paper Industry. Oh, oke. Mendunia tuh. Mendunia. Jadi seluruh dunia punya tuh yang terkenal punya tuh. Pada saat itu pas PT Indakiat itu lagi Indakiat ya. Oh, iya, oke. Senang Mas. Indakiat. Ya. Itu yang Pulp and Paper Paper itu industry. juga Pulp and Paper Industry juga. Jadi sales manager lagi di situ. booming gitu mereka. Booming, ya. Lagi bangun pabrik dan sebagainya. Betul. Era PP pada saat itu juga sama. Era PP. Jadi kita menjual lah pompa, Waduh. screen plate. Pokoknya palu gada ya. Wah tuh. Pokoknya lu mau tanya apa gua ada Iya, gitu. iya. Oh, luar Hampir semuanya. Pada saat itu 89 saya masih ingat. Travel sendiri. Backpacker. Kemana tuh? Ke Eropa. Wow. Ke Eropa, ke 6 negara. Untuk menghadiri Untuk berjualan. untuk mengenal prinsip kita dan mengenal produk kita. Bisnis trip ya? Iya.
supaya kita bisa jual produk dia. Wow. Ya, terutama Finlandia, kemudian Austria, kemudian Austria ada juga barangnya, Austria ada juga, ya? Swiss juga ada, Prancis juga ada, Jerman juga ada. Wow, banyak sekali ya. Iya, Spanyol juga ada. Spanyol. Wow, oke. Nah, itu negara itu. Luar biasa. Ini tahan dulu Pak sebelum kita Belanda cerita. nggak ada. Oh, Belanda. Cuma lewat aja. Bener ya. Iya. Ya, ini sebelum kita cerita nih perjalanan Pak Rudi tadi ke Indonesia, tapi yang mau saya tanya ini menarik ya. Tadi Pak Rudi banyak menyebutkan bahwasannya diajak teman gitu. Iya. Berarti sepenting apa relasi buat Pak Rudi itu? Pertemanan tuh. Iya, soalnya gini, dia sama-sama orang yang sipiat juga. Orang Di yang industri yang sama gitu. industri yang sama, yaitu paper industry. Iya. Dia mau berkarir ke Kanada. Jadi dia tinggalkan posisi dia ke saya gitu loh. Oke. Iya, dia kan nggak enak kalau dia keluar tapi Nggak ada orang yang ganti ya? Yang gantiin itu. Oke. Ada karena saya hubungannya baik sama dia. Nah, saya calon satu-satunya pada saat itu gitu. Jadi menjaga pertemanan itu penting ya buat Rudi. Penting, hubungan itu harus kita bina. Relationship gitu ya. Karena kita nggak tahu mungkin sekarang kita mungkin jadi bos, siapa tahu besok bosnya kita butuh dia dan yang lainnya gitu ya Pak Rudi. Iya, betul. Wow, luar biasa. Saya selalu jaga hubungan baik sama banyak orang lah ya. Iya. Betul. Wow. Dari dulu sampai sekarang gitu. Berarti tadi jadi apa sales itu berapa lama sales di kertas itu? Paper. Di kertas itu cukup lama ya. Cukup lama. Itu bukan kertas ya, di ini peralatan itu. Peralatan ya? Iya, mesin dan peralatan itu. Oke. Tahun 89 sampai tahun 93. Wow. 93, 95 saya ke Hangzhou, China. Hangzhou China. Saya Kertas lagi. dia diajak temen juga. Temen juga. Diajak terus ya? Iya. Dia teman-temannya luar biasa ya berarti. Waktu itu Rahman Halim. Oh, Armali. Iya, sempat kita selalu bersama dia lah. Oke. Bosnya Gudang Garam itu. Bosnya Gudang Garam. Anak yang pertama itu kan. Iya. Oke, ke Hangzhou. Ke Hangzhou. Ngapain? Iya, jadi GM di sana. Jadi wah, luar biasa orang Indo jadi GM di Hangzhou ya. Iya. Pada saat itu Mandarin saya itu kurang sekali. Oke. Iya. Saya masih ingat ke Hangzhou ini masih ada sedikit modal ya. Modal ya. Ya, jadi modal kalau orang ajak karaoke bisa nyanyi lagu apa? Cuma nyanyi Papua. Ye Liang Tai Pia Wata Sing. Iya. Betul. Nah, dari situ bisa berkembang nyanyi yang lain. Cukup Gitu ya. berkesan sekali itu Berkesan, waktu di Hangzhou. Tentunya beda dong memanage orang Indo dengan orang China. Dari segi bahasa komunikasi itu bagaimana Pak Rudi Jadi mengambil gini. tantangan itu? Kok pede sekali? Dia orang tuh awal-awal kalau namanya BUMN ya. Iya. BUMN di seluruh dunia mah sama aja. Betul. Ya, istilahnya itu kan itu uang negara tuh ya. Iya. Itu kan perusahaan negara. Iya. Suka mereka yang inilah. Ya. Mereka istilahnya gini, kalau kerja sedikit, salahnya sedikit. Ya. Oke. Kalau kerja banyak, ya salahnya lebih banyak. Jadi mereka berusaha kerja tidak banyak kerja gitu. Tidak banyak kerja. Ya, ada kesempatan mereka ya. Jadi sama lah kayak di BUMN sini juga. BUMN. Saya dengar juga sama. Kalau BUMN-nya di Inggris juga kalau kereta api juga bisa bangkrut. Betul. Iya. Iya betul, di ini juga tuh. Iya. Oke, luar biasa. Itu di Hangzhou berapa lama Pak? Di Hangzhou? 2,5 tahun. 2,5 tahun? Bolak-balik aja. Wow. Iya, awalnya. Hangzhou Indo. Iya, kadang-kadang lewat Hong Kong, Guangzhou. Gitu. Oke. Ke apa? Coba kan pertama kali agak lama ya, mungkin 2-3 bulan. Dia kan keluarnya keberatan itu. Iya, kan sendirian ke sana. Betul. Jadi akhirnya saya lama-lama bawa keluarga juga lah. Tinggal di Hangzhou. Bawa anak juga lah. Jadi kompensasi buat dia jalan-jalan Iya, betul. ke Great Wall, Great Wall, ke mana ke Shanghai gitu. Shanghai ya. Iya. Wah, luar biasa. Kompensasi. Ini menarik nih teman-teman. Iya. Jadi Pak Rudi ini dia sudah berapa Pak negara yang didatangin? Saya hitung-hitung udah 33 negara. 33 negara, wow. Itu kalau di apa ya? Itu kalau di album foto kayaknya udah banyak ya. Itu tiap-tiap banyak. ini Singapura, Malaysia dan Iya. lain-lain gitu ya. Dulu kan main cetak gitu kan. Iya. Oke. Jadi kalau di Asia dulu, Asia udah semua. Asia Pasifik. Asia belum ya. Myanmar,
Myanmar, Laos ya belum. Myanmar. Itu Oh, itu perlu nyali ya. Itu Kamboja pernah. Kamu juga pernah? Waduh. Pernah ke Killing Field-nya kemana Field, tuh. Oke. Vietnam lebih sering lah ya. Kalau Vietnam Thailand sering. apalagi. Thailand ya. Thailand sering juga. Makanannya asik. Ya karena gini, ya satu karena kita jualan juga. Oke. Ya, kertas rokok gitu. Kertas Jadi rokok ya. kertas rokok kita banyak jual di Thailand, kemudian Vietnam, di Pakistan, Pakistan juga. Mesir juga. Kertas Mesir. rokok ya. Kertas rokok. Oke. Kertasnya doang. Kertasnya aja. Kertasnya aja. Untuk bikin, Linting ya, body linting. ya dia mesin sekarang. Mesin ya. Mesin. Wah, luar biasa. Jadi enak ya, maksudnya sambil kerja jalan-jalan, kerja Iya. jalan-jalan gitu. Iya. Wah, luar biasa. Iya. 33 negara tuh paspornya nggak penuh Pak dicap ya. Iya. Jadi kalau ganti paspor baru sayang gitu ya, sekarang udah elektronik gitu ya. Iya, iya. Itu berarti kalau di Asia dulu nih, negara mana yang paling berkesan deh? Tiga negara yang berkesan deh. Di Vietnam lah saya Vietnam kira. ya? Vietnam. Kenapa Vietnam? Vietnam itu ada, biasanya kalau kita kan ada rekreasi juga kan, Iya. ke pulaunya Vintau, Halong Bay dan Halong sebagainya. Bay, betul. Ya, makanannya juga enak-enak. di sana. Enak-enak. Ya. Oke. Thailand apalagi ya? Thailand banyak juga. Iya, banyak juga. Jepang Jepang saya agak jarang ke sana. agak jarang. Kita hanya konferensi sana aja. Conference. Wow. Iya. Masih rutin menghadirkan conference berarti. Conference tiap tahun lah kita Tiap ada. tahun nih. Ya kita Berarti pilih pilih kadang-kadang di Korea, kadang-kadang di Jepang. Jepang, kemudian di apa namanya di Finland, Finland kemudian ya Amerika juga. Oh, Amerika, iya. oke. Amerika juga. Iya, di Norwalk itu Norwalk. dekat Long Island di situ. Oh, saya masih ingat itu. Long Island. Namanya kita makan satu malam kita makan yang namanya Dog and Dine gitu. Dog and Dine. Dog and Dine itu sekarang udah cari-cari nggak tahu masih ada. Celemeknya dari made in Korea. Dan itu dia lobsternya kan ada Oh, lobster capitnya tuh. kepiting itu ya, kepiting Alaska. Awalnya dia lobster lebih. Di Long Island banyak. Di Long Island. Ya, betul. Wow. Kita makan itu. Sama wine tentu. Wine tentunya ya, sambil inilah supaya Iya. masuk makanannya. Ada Dog and Dine itu. Dog and Dine ya. Iya. Wow, luar biasa. Terkesan juga tuh. Habis itu di Asia udah lengkap, pindah ke Eropa. Eropa itu Negara Eropa apa Ya. yang berkesan? Eropa ya, saya lihat itu Swiss ya. Swiss ya? Swiss ya, karena mungkin orang lebih udaranya ya. Udaranya. Bagus, pemandangannya bagus sekali. Banyak kalau rumahnya itu ada kembang, ada bunga-bunga. Wah, gitu wah, betul. ya. Dingin ya. Bisa nggak sih Pak orang Indo ke Swiss gitu? Eh, Bisa nggak sih? Maksudnya kan kalau pandangan kita kan terlalu jauh gitu ya. Maksudnya Enggak lah. pasti possible lah ya, bisa. Iya. Kan paspor kita kan ini ya kurang bisa ini ya, kuat gitu kan. Iya. Banyak orang nggak suka travelnya sampai belasan jam kan. Iya betul. Saya mah enjoy aja. Enjoy ya. Iya. Enjoy ya? Saya enjoy tidur gitu. Tidur ya. Mau tahu-tahu udah sampai gitu. Iya. Tapi sering jet lag nggak misalnya? Enggak. Kayak Kadang-kadang udah pulang ya, udah kerja lagi gitu. Kerja lagi. Iya. Wah, Karena jet lag-nya sudah di ini, udah Pesawat. tidur di pesawat. Di pesawat. Iya. tahu-tahu udah sampai aja gitu. Ya? Iya, iya. Oke, atau udah sampai pulang gitu. Iya. Wow, luar biasa. Eropa, Amerika ada pernah juga? Sering juga. Sering. Iya. Amerika United States, Iya. Oke. Di California. California. Iya. Wow, itu jauh juga. California. Oh, Ya luar kadang-kadang ke tempat lain juga lah. Iya. Misalnya Las Vegas. Las Vegas. Cuma, Wow, kita luar biasa. sewa mobil gitu. Sewa mobil ya. Ya. Ke tempat yang daerah hutan itu. Oh. Ya. Jadi banyak Pohon-pohon pengalaman. gede gitu ya. Niagara Falls juga pernah ke sana. juga. Niagara Falls ya. Ya. Wow, luar Golden Gate ya, San Francisco. San Francisco. Wow. Ada satu kota namanya Grand Rapids itu. Grand Rapids. Gimana tuh Pak Jadi ceritain? namanya Kalamazoo tuh. Jadi orang tanya, orang Amerika nggak tahu Kalamazoo itu apa. Oke. What is the hell? Is it in the moon katanya? Ah. Saya nggak taunya namanya Grand Rapids. Oh, oke. Ada apa di sana? Kalamazoo. Ya. Ada apa di Kalamazoo? Waktu itu saya ketemu prinsipal di sana. Oke. Ya, itu filter itu. Itu prinsipal di sana juga. Oke. Untuk wisata alamnya Ya. ada ini nggak? Nggak hanya kunjungi dia punya Di factory, pabriknya, di di factory pabriknya. ya. Oke. Kalamazoo. Di Kalamazoo. Kota kecil ya. Iya, namanya nggak aneh ya. Nggak ada. Tapi berarti Pak Rudi untuk
berani keliling 33 negara tadi tentunya harus bisa bahasa Inggris kan? Iya. Betul, Betul, kan? betul, betul. Itu. Ya. Dan apa namanya? Bagaimana sepenting apa bahasa Pak sekarang untuk teman-teman mungkin di rumah? Penting sekali ya. Belajar Ya, bahasa. contohnya seperti ini, saya juga berusaha belajar. Misalnya mau ke Jepang ya, Ya. kita les dulu. Oke. Iya, waktu itu ceritanya saya mau ditugaskan ke Honshu Paper gitu. Honshu Paper itu di Jepang. Jepang. Oke. Tapi udah kita belajar, udah belajar semuanya. Saya nggak jadi karena saya keburu pindah kerja gitu. Teman Oke. saya pergi. Iya. Tapi adalah beberapa kata yang kita tahu lah. Tahu ya. Hajime Maste. Haji Maste. Berarti Google Translate akrab ya sama Pak Rudi ya? Google Translate. Translate. Ya, Iya. kadang-kadang kita pakai juga. Kita pakai juga. Buat Iya. kalau di negara-negara yang Iya. dia tidak menggunakan alfabet Iya. ya, contohnya kayak mungkin Thailand ya, atau kalau negara-negara apa di utara sana udah pernah ya? Kayak Rusia dan lain-lain. Nggak Belum. pernah. Belum. Belum pernah ya. Ya, paling hanya di China aja yang agak utara tuh. China yang agak Iya. utara ya. Wow, luar biasa nih. Apa yang menjadi pengalaman apa yang pernah Pak Rudi dapatkan nih dari 33 negara? Mungkin satu negara ada yang paling berkesan pengalaman gitu. Ada nggak? Saya melihat itu mereka lebih tataannya lebih bagus ya. Tata kota. Iya. Pertama kali saya ke Singapura Hmm. tahun 71, kaget saya. Kenapa? Waktu saya kerja. Kok lain sekali gitu loh. Lain sekali gitu. Tataannya bagus gitu. Betul. Ya, dibandingkan dengan ini ya. Iya, Itu orang sana disiplin juga ya. Iya. Disiplinnya tinggi gitu. betul. Heeh. Disiplin tinggi, Iya. perata kotaannya bagus. lebih teratur. Lebih mereka. teratur ya. Iya. Nah, berarti Pak Rudi sering dong mengambil apa ya? Nilai-nilai positif di suatu negara, kemudian ketika pulang ke Indo menerapkannya juga ya, mungkin dari Iya, tentu. tata cara Iya. kehidupan, buang sampah lah minimal gitu kan, Iya. itu juga menjadi penting ya Pak Rudi. Ya? Contoh misalnya Iya. di Jepang, ini saya belum lihat ya. Iya, Kalau orang sembarang buang puntung rokok, kalau orang Jepang lihat dia ambil. penalti. Oh, nah, Iya. dia ambil ya. Kemudian orang buang. Ya orang itu buang Oke. demi kita. Kalau teriak-teriak kalau itu dia berisik ya, Iya. dia bisa ini, dia bisa ingatkan kita jangan terus apa namanya berisik, gitu, Berisik, karena iya, mengganggu betul. kan gitu. Betul. Aduh, nilai-nilai gitu. Nilai-nilai yang kadang mungkin nggak ada di buku pelajaran malah. Iya, Tapi itu nilai-nilai kehidupan yang mungkin penting seperti itu Iya. ya Pak Rudi ya. iya. Wow, luar biasa nih. Tapi pengalaman-pengalaman buruk juga ada di negara-negara tertentu gitu. Pengalaman buruk saya lihat di Mesir ya. Mesir, wow. Mesir juga. Kenapa tuh? Waduh, semrawut itu. Semrawut, Itu taksinya udah zaman model Fiat lama itu. Itu kadang ada AC-nya itu. Iya. Yang power window-nya masih di ini ya, ditaruh pakai tangan gitu. Iya. Oke. Jadi ada juga negara-negara yang kadang kita tuh melihat Indonesia, oh masih bersyukur lah kita tinggal di Indonesia gitu ya. Iya. Wow, luar biasa. Kalau Nepal sudah pernah belum? Nepal belum. Nepal belum. Nepal belum. Nepal belum. Ya, wah, itu nanti. Nah, negara apa nih yang kira-kira bakal jadi next destination Pak Rudi nanti? Saya sih pengen sih ke Armenia, Armenia ya? ke Roma, Vatikan itu ya. Roma, Vatikan. Ya. Adik saya barusan pergi, udah pulang. Ke Roma. Roma, iya, Vatikan. ke Vatikan ya tuh. Vatikan, ya. Nengok Vatikan Paus ya. Iya, situ. Luar biasa. Nah, kemudian gimana Pak Rudi melihat menyeimbangkan nih kehidupan di apa pekerjaan, kemudian traveling. Itu bagaimana tuh? Life balance seperti apa gitu? Ya, mungkin Life balance ya. Iya. Jadi menurut saya Penting tuh nggak tuh? life balance itu kita nih memang antara kerja ya, itu sama istirahat harus kita imbangi juga. Jangan Iya. kerja terus tapi tanpa istirahat, namanya Iya, betul. nggak baik juga. Ada keseimbangan lah ya. Keseimbangan, Ya, juga sama keluarga ya kita juga. Itu kan keluarga juga fondasi kita. Betul. Ya, kita abaikan juga. Ya. keluarga juga harus Iya, keluarga. Iya. kita perhatikan ya. Iya. Kalau Oke. enggak ya. Kecuali masih bujang solo travel terserah lah gitu. Iya.
nggak ada yang melarang. Nggak ada yang larang ya. Kalau itu keluarga ya pasti kan dia pasti ada yang khawatir. Sekarang udah ada anak, udah ada istri, Iya, tetap iya, betul. beberapa kali mengajak mereka juga sekarang jalan-jalan kan? Iya, ada. Betul. Wow, luar biasa tuh. Berarti banyak sekali pelajaran-pelajaran yang sudah Pak Rudi dapatkan lah ya ketika berpergian, ketika bisnis trip dan lain-lainnya, bertemu dengan orang seperti itu ya. Iya. Nah, itu kadang memang kan menjadi ini ya Pak Rudi ya. Bagaimana sebenarnya orang Indo itu, menurut Pak Rudi, kita tuh cukup bisa bersaing nggak dengan orang luar gitu? Dari segi bahasa dan lain-lain. Ilmu pengetahuan lah contohnya. Iya, sebetulnya orang Indonesia bakat juga tinggi ya. Saya lihat dari kerajinan tangannya. Iya. Contohnya di Bali ya. Di Bali. Tiap tahun ke Bali aja kadang-kadang kreatif sekali orang sana. Iya. Dia ciptakan sesuatu gitu. Oke. Yang kadang-kadang tidak kita bayangin gitu. Iya. Ya. Bisa kita lihat produk-produknya ada di airport gitu. Iya. Oh ini buatan mana? Di Bali gitu. Saya nggak pernah lihat di Bali ini. Ya. Dia banyak selected nih item gitu. Iya. Bagus. Dan ketika itu kita promotkan keluar itu cukup bangga Sebetulnya juga ya? ada dia makanya promotkan ke Rusia, Iya. dibiayai oleh pemerintah, Iya. pameran ya, UKM ada ya, produknya UKM. Di workshop gitu ya. Iya, diajarkan. pernah. Oke. Dan Pak Rudi ketika berkenalan dengan orang luar, dan Pak Rudi bilang saya dari Indo gitu, bangga nggak? Iya dong. Iya. Iya. Kadang-kadang orang suka naksirnya yang lain-lain. Ini bisa Indo, bisa Jepang, bisa Filipina. Kadang-kadang saya Filipin, ya dikit-dikit lah ya. Oh, iya, iya. semua masuk gitu. Orang pada mengira banyak ini ya, karena wajah tadi ya. Iya. Ya, cuman ketika kenalan Indo, apalagi ketika pakai batik ya, kayak bangga sekali ya Iyalah. dengan kain khas Indonesia seperti itu ya. Iya. Wow, luar biasa gitu. Nah, itu memang menjadi tantangan juga. Makanya kenapa teman-teman juga ada yang kuliahnya sampai keluar itu kan untuk memberikan inilah pengetahuan juga ke dunia bahwasanya Indonesia itu juga negara yang cukup majemuk, cukup bagus seperti itu Pak. Ramah tamah Pak Rudi. Iya. Wow, luar biasa. Saya begitu habis ada Iya. pernikahan, waktu ke Bali waktu saya lihat ini dunianya lain ini ya. Ini, ya karena adat istiadatnya lain Iya, ya. Rahmat namanya mereka juga. Bentuk itu ya. Iya. Luar biasa. Dan kemudian Pak Rudi sekarang sudah di Batam berarti ya. Sudah dari keliling-keliling tadi ya, udah ke 18 tahun di Kalimantan, sini. Jakarta, 18 tahun di Batam. Iya. Seperti itu. Apa yang diurusin Pak di Batam? Di Batam ini ngurus ini galangan kapal. Oh ini. Iya. Ngurusin kapal juga. Kapal ya. Iya. Kapal. Wow, luar biasa. Macam-macam. Macam-macam. Iya, jual beli kapal juga. Ya beli kapal. Iya, karena ada hubungannya dengan kapal. Oke, Orang kalau nggak ada tanya. Tanya. Kapal ya. Sementing apa Pak industri shipyard di ini apa di Batam sekarang? Seimportan apa gitu? Nah, kalau di Batam itu paling banyak shipyard ada di Indonesia. Oke. Saya bisa katakan 40%. 40%. Iya. Indonesia punya shipyard di Batam. Di Batam. Wow. Taruhlah seluruh Indonesia ada 250. Iya. 100-nya ada di Batam. Batam. Ya. Termasuk kepulauannya ya, mungkin Karimun sama Pulau Bintan itu Pulau ya. Bintan. Tapi memang ada berapa juga nggak aktif, Nggak ya. aktif ya, kayak ada gitu ya. juga. Ya sama di lain tempat kan sama juga. Betul. Ada yang juga dia bilang ada 40 ya belum tentu aktif semuanya kan. Iya, betul. Misalnya kedua mungkin Kalimantan Timur ya. Kalimantan Timur ya? Ya. Sepenting apa Batam untuk dijadikan shipyard itu? Memang kita dilintasi selat ini ya, Malaka ya. Karena gini ya, Perbatasan Singapura juga. pengadaan tuh bahan bakunya lebih gampang. Oke. Karena FTZ kan, nggak usah dikenain pajak kan. Ya. Oke. Dibandingkan kalau misalnya Kalimantan Timur, Iya. mungkin mereka ngambilnya dari Surabaya ya, Betul. plate-nya ya. Jadi jatuhnya lebih mahal. Flatnya ya. Iya. Kemudian di sini juga murah seperti itu ya. Wow, luar biasa. Jadi cari barangnya lebih gampang gitu. Iya. Lewat Singapura gitu Betul. ya. Ya. Banyak lah peralatan yang lewat Singapura lebih murah. Lebih gitu murah, ya. ya. Dan berarti Pak Rudi melihat industri galangan kapal di Batam ini sekarang semakin berkembang ya? Iya. Diharapkan seperti itu ya? Oke. Sudah 3 tahun ini penuh terus ini. Setiap ini nggak penuh terus. Penuh terus ya? Iya. Wow, luar biasa. Dan tadi aktif sebagai inilah di bisnis galangan, kemudian ada juga di organisasi ya? Iya. Infonya. Apa Pak organisasinya? Saya sebagai wakil ketuanya DPC Kepri. Untuk Iperindo. 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 Apa tuh? Mungkin teman-teman di rumah pada belum tahu Iperindo. Iperindo itu adalah Ikatan
perusahaan industri galangan kapal dan lepas pantai Indonesia. Wow. Ya, dia ikatan juga bisa disebut ikatan, bisa juga institusi gitu. Itu sih. Ya. Siapa yang ada di dalam Iperindo ini? Orang-orang yang berkecimpung di bidang apa? Biasanya di Shipyard. Shipyard. Ya, sebagian di Shipyard. Tidak Shipyard. semuanya masuk. Tidak semuanya masuk. Okay. Tapi juga ada perusahaan yang supporting ya. yang supplier gitu, yang supply ke barang-barang ke Shipyard juga dia ikut. Betul, seperti Valve juga Valve, dan semuanya lain-lain. lah. Ya. Berarti dia juga masuk ke... Iya, dia ingin juga supaya ada hubungan kan. Betul. Dagang dengan Shipyard gitu. Betul, oke. Jadi informasi yang ada dia bisa dapat. Iya masuk akal. Dan Ya, kita bisa bantu dia juga. betul. Nah, itulah. Networking lah, itu tadi penting juga ya Pak Rudi ya. Dan ada berapa sekarang anggota Iperindo di Batam? Iperindo sekitar 30 lebih ya, 33 atau 34. 34. Ya, kalah dengan BSOA. Ada lagi BSOA. Oh ada juga? Ada. Itu di Indonesia Batam. juga? Khusus Batam, khusus aja. Batam doang? Wow. Sebelum ada Iperindo. Wow, mereka BSOA. udah duluan. Oke. Mereka anggotanya lebih banyak. Oh, ya? 2 kali lipat, 60 lebih itu. Ya, 60 berapa? Oke. 65 apa 66 gitu. 66, ya, Saya nggak ikuti ya. Jadi Ya. karena kan mereka duluan ya, sebelum ada Iperindo masuk. Iya. Ya, itu. Oke. Berarti Iperindo tuh ada di seluruh Indonesia juga ya? Selain di Batam juga ada ya? Iya, dia nasional. Nasional ya? Nasional. Oke. Kalau BSOA nggak ada. BSOA kan Batam Shipyard Offshore Association. Gitu. Oke. Hanya ada di Batam aja. Shipyard Offshore Ya, Association. selama belum ada Iperindo ya. Oke. Mereka duluan. Dan juga apa namanya teman-teman di Iperindo ini apa yang dilakukan Pak? Setiap programnya tuh seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Mereka selalu aktif kalau ada undangan acara. Setiap acara, ya seperti 2 hari ini sudah nih dari KSOP ini. Oh, KSOP. Ya, dia itu ada namanya Marpol exercise ya, yaitu kalau ada limbah yang ini minyak atau apa oli yang ke laut itu mereka harus cegah. Juga. Sehingga kita membutuhkan pelaku-pelaku industri di galangan kapal untuk sama-sama memiliki ini ya perhatian khusus ya untuk itu ya. Betul. Jadi sekarang misalnya ada lagi nanti Kamisnya mau kumpul lagi katanya mengenai apa namanya alat-alat berat harus kena pajak. Gitu. Wah, kita hadir juga lah. Kita hadir. Dulu kan belum ada. Iya betul. Dulu genset. Genset, sekarang alat-alat berat. Iya. Dulu. Ya tentunya kita kan namanya kontribusi terhadap anggota juga kan, mewakili anggota kan. Betul. Iya. Lain kalau kita memang kalau ada asosiasi yang hadir, mereka kan lebih segan gitu. Ya, contohnya kan seperti kayak dulu dipanggil ini, kita kan pada awam kan, peraturan baru sebagainya. Ya kita hadir untuk mengetahui. Ya. Kemudian disampaikan ke anggota-anggota ya. Betul. Oke. Ya biasanya misalnya PLN mau naik harga, listrik mau kena pajak lagi yang lagi, terus ada izin-izin baru gitu. Ya. Betul. Harus selalu update ya Pak ya. Iya, biasanya kita kolektif juga kalau kita ngurus izin ya, perpanjangan. Oh bersama-sama ya berarti. Iya, supaya lebih murah kan. Iya. Wah luar biasa nih. Pak Rudi nggak capek-capek kayaknya. Ngurusin apa industri galangan, organisasi lagi seperti itu ya. Gimana cara Pak Rudi menjaga pola kesehatan gitu? Saya tiap hari olahraga. Oh ya? Iya. What do you do? Olahraga apa? Olahraga nih dari aerobik sampai anaerobik. Jadi aerobik itu lebih ke itu apa? Ke stretching ya gitu. Stretching ya? Iya. Okay. Anaerobik kan lebih yang ke ini yang mungkin yang fitness itu fitness ya. Yang apa namanya yang pakai ke tembok atau ngangkat-ngangkat gitu kan. Oh ya kayak nge-gym ya kayak gitu. Ya. Tapi saya lebih suka ke ini pernapasan. Pernapasan sama tai chi. Tai chi. Ya. Wow. Jadi gini, hampir semua terisi dari Senin sampai Minggu. Di rumah? Enggak di tempat. Oh, ada tempat tai chi ya? Ya, ada tempatnya. Ada setiap pagi tuh? Tiap pagi, jam 6 sampai jam 7. Waduh, keren. Supaya tetap fit kan, gitu loh. Jam 6 sampai jam 7, wow. Iya, kadang-kadang nggak sampai lah. Kadang-kadang 45 menit udah pada capek Tai gitu. Chi, luar biasa. Apa yang dirasakan Pak manfaatnya ketika mengikuti Tai Chi? Kalau kita tidak olahraga ya, kita terasa kaku-kaku sih. Semua di kaki, semuanya ya. Karena kita gerak ya.
Jadi nggak kaku gitu. Nggak kaku ya. Pernapasan juga diatur dan Iya, keseimbangan juga diatur. Betul. Wow, Senin Jumat ya. Setiap hari rutin. Senin sampai Minggu. Tai Chi terus. Enggak, Tai Chi itu hanya penutupan aja. Penutupan. Oh, oke. Tapi yang selainnya pernapasan. Yaitu Senin, Rebo dan Jumat. Wah. Kalau yang aerobik punya itu yang hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Terus Minggu ya itu daerah jodoh. Daerah jodoh. Ya, Wow. Sari, Mitraya 1, jodoh. Jodoh ya. Oh, Terisi sarapan semuanya. ya. Terisi dulu. Setelah itu ya memang weekend saya lebih ya habis itu kita kumpul keluarga pergi, ya. Biasanya ke Kopitiam lah. Kopitiam ya. Iya. Orang Batam tuh suka sarapan biasanya di Kopitiam ya kayak gitu. Ya biasalah ngobrol-ngobrol lagi. Ya, luar biasa ini. Memang sebenarnya kan batin terisi, otot juga sehat. Jadi ini apa social life itu Sosial ada. harus lancar ya Pak ya. Wow, luar biasa nih Pak Rudi. Ini apa namanya, kesehariannya juga padat ya teman-teman ya, sehingga tapi inilah yang penting, maksudnya kita juga perlu konsisten ya Pak Rudi ya, untuk mengikuti jadwal-jadwal tersebut gitu ya, sehingga kita juga punya habit ya, gaya hidup yang mungkin seimbang ya, seperti itu. Jangan begadang berarti untuk ini ya. Iya, kita tidur juga ya jangan terlalu malam juga. Terlalu malam kayak gitu. Ya, usahakan 7-8 jam lah. 7-8 jam. Wow, kalau kita tanda-tandanya kalau sudah muap-muap ya wah, udah harus istirahat ini, harus tidur. Lalu gini Pak Rudi, terakhir nih untuk teman-teman di rumah, gimana nasihat Pak Rudi nih untuk teman-teman yang mungkin mau berkarir, yang masih muda-muda itu mereka apa yang mungkin ada penyampaian apa dari Pak Rudi? Satu mungkin ya, kita sekarang kan zona nyaman kan ya. Jangan terlalu terlena gitu. Ya, banyak tuh yang kadang-kadang zona nyaman itu sehingga mereka jadi malas gitu loh ya. Ya, mereka lebih ke mungkin main game. Scrolling gitu. Itu kan juga merusak gitu. Menghabiskan waktu ya Pak Rudi. Menghabiskan waktu, tuh bisa sampai malam. Main game nggak ada waktunya kan. Ya. Itu jangan itu. Jadi jaga juga ya. Mulai dikontrol juga. Jangan takut itu kita mencoba sesuatu. Jangan takut mencoba. Ya. Karena ya daripada gagal, kita mencoba tapi gagal. Daripada gagal diam gitu. Iya, betul. Mencoba itu lebih. Mending kalau kita coba masih ada persentase kita berhasil ya. Iya, itu pasti tapi kita tahu bahwa ini tapi kalau kita nggak coba, kita udah pasti gagal ya. Iya, menjaga etika juga, ya kerja keras, disiplin, ya rajin, ya itu penting juga, bertanggung jawab juga gitu. Ya, ya kerja yang benar lah. Jangan kerja yang tidak benar. Kerja yang benar, jangan yang tidak benar. Luar biasa Pak Rudi, terima kasih sudah mau hadir di podcast kita. Sama-sama. Terima kasih sudah memberikan nasihat lah buat teman-teman yang muda-muda nih, kira-kira buat gimana biar persisten, biar bahagia juga. Seperti Pak Rudi kan keliling dunia ya. Jadi dunia ini luas ya. Kita memang harus banyak explore dan banyak ini. Oke teman-teman, terima kasih udah hadir di Cita Talk Podcast, dan saya Tara. Ada Pak Rudi hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.